Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Seringkali di dalam lembaran kehidupan kita, saat kita menjalani persiaran hidup kita di panggung kehidupan di dunia ini, seringkali kita merasa terombang-ambing, tidak tahu kemana kita mesti melangkah. Bahkan seringkali kita menjadi pesimis dengan apa yang sudah kita lakukan dan orang lain lakukan. Tetapi keselamatan tetap akan terjadi ketika setiap orang senantiasa taat dan setia dan bertumbuh di dalam iman. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, teguhkanlah dalam diri kami umat-Mu hormat dan kasih pada nama-Mu yang kudus. Sebab mereka yang teguh berdiri atas kasih-Mu, tidak pernah Engkau biarkan berjalan tanpa bimbingan-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan pertama dari kitab Ayub, kita mendengarkan bagaimana Ayub meluapkan perasaannya yang tidak mau dipersalahkan. Tetapi pada endingnya Tuhan menunjukkan bahwa kecongkakan manusia yang menjadi penghalang dan justru membawa manusia kepada suatu persoalan hidup yang semakin rumit. Di sini kita mendengarkan bahwa Allah merasa perlu untuk menyadarkan manusia atas keterbatasan pikirannya. Manusia harus bisa mengakui dan menyadari bahwa Allah lah segalanya yang mengatasi segala hidup seluruh umat manusia dan ciptaannya. Kekuasaan Allah bukanlah tandingan akal budi manusia. Di hadapan Allah yang penuh kuasa, manusia hanya bisa diam, tunduk, dan menyembahnya. Tetapi seringkali kita angkuh dan sombong, merasa diri paling kuat, merasa diri tidak bisa disentuh oleh hukum dan oleh nasihat sesama kita, sampai pada saat di mana kita terombang-ambingkan di dalam persoalan hidup kita karena kecongkakan hati kita. Di dalam bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita bersama-sama diajak untuk menyadari akan hakikat kemuritan. Telah membuka mata dan pikiran Paulus. Kini Paulus tidak dikuasai oleh dirinya sendiri, melainkan telah berada di dalam kekuasaan Kristus. Ciri-ciri orang yang berada dan menghidupi semangat kemuritan Yesus Kristus, ia akan senantiasa meneladani hidup Yesus. Ia akan senantiasa dengan rendah hati terus belajar, tidak mengeluh dengan peristiwa yang begitu sulit, tetapi dia menjadikan kesulitan dan persoalan hidup sebagai peluang untuk semakin kreatif dan berkembang. Di dalam Injil hari ini sangat menarik untuk kita refleksikan. Di dalam Injil Markus kita mendengarkan para murid begitu ketakutan ketika ombak datang silih berganti menerjang perahu mereka. Tetapi juga yang sangat menarik untuk kita refleksikan, Yesus menanyai tentang iman mereka di saat mereka percaya bahwa Tuhan Yesus penuh kuasa. Dialah Mesias, dialah Allah. Seringkali ketika kita
dihantam badai kehidupan atau persoalan di dalam persiaran hidup kita, kita menjadi tidak arah, kita menjadi pribadi yang tidak tenang, bahkan kita cenderung menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tetapi hari ini kita diajak untuk diam, tenang, melihat dengan hati yang murni, dengan hati yang jernih. Mengapa persoalan ini terjadi? Mungkinkah karena ketidaktaatan? Atau mungkinkah kecongkakan, merasa diri paling hebat, merasa diri paling beriman? Padahal kita beriman bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi iman yang penuh pengharapan akan janji keselamatan Allah. Kalau kita beriman karena ingin mendapatkan atau memuaskan apa yang kita ingini, berarti ada yang salah di dalam cara kita beriman. Kita diingatkan ketika Yesus bertanya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Seringkali kita mencari Tuhan ketika kita berada di dalam persoalan yang begitu pelik. Kita diingatkan, jangan kita bermental doudes. Saya memberi supaya saya mendapat. Saya percaya dan beriman supaya persoalan hidup segera dihilangkan dari hidup kita. Siapa kita? Siapa Anda? Siapa saya berhak mengatur Tuhan? Tuhan adalah Maha Kuasa. Di dalam rancangannya, segalanya indah pada waktunya. Mari kita menjadi pribadi yang kreatif, peduli, dan bertumbuh di dalam beriman. Beriman adalah proses menjadi dan bukan ajang pamer diri. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kesombongan dan kecongkakan hati adalah awal di mana kita telah memasukkan dirimu, diriku, diri kita semua di dalam persoalan. Belajarlah untuk senantiasa rendah hati dan mentaati apa yang menjadi rancangan dan rencana Allah di dalam persiaran hidup kita. Selamat hari Minggu, tetap patuhi prokes, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.